Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan waktu dan kesempatan Tuhan masih berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita datang memuji dan menyembah Dia. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan. Mari terlebih dahulu kita buka di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur, banyak terima kasih kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat, Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami semua. Kalau kami boleh ada pagi hari yang indah ini bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tetapi kami mau berkata semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami umat Tuhan di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, anugerah yang Tuhan sudah berikan ini Tuhan kami hargai. Kami mau sungguh-sungguh di dalam kami menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Kami rindu Roh Kudus, bekerjalah Engkau Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan akhir ibadah kami pagi hari yang indah ini. Agar kedatangan kami benar-benar Tuhan, rasa haus akan Tuhan itu ada dalam hidup kami. Kami rasakan kuasa Allah, lawatan Allah terjadi pagi hari yang indah ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kuasa yang bukan daripada Engkau, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau keluarkan dari ruangan ini terlebih hati dan pikiran kami. Kami hanya mengundang kuasa Allah, kuasa Roh Kudus saja bekerja pagi hari yang indah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini dan kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri,
jiwaku dalam pimpinanmu Tuhan, pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kita sembah Dia, haleluya. Kami menyerahkan tubuh jiwa kami Tuhan, haleluya. Ya Yesus, pimpinlah kami Tuhan, urapilah kami Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Selalu jiwamu hanya bagi Yesus. Saat ini kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, urapi kami Tuhan.
Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kami mau memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita tetap berdiri datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji. Amin, haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, amin, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji. Amin, haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas, dan gunung-gunung, amin. Dan gunung-gunung pun bersorak, amin, haleluya, amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Sekali lagi, dan gunung-gunung. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas puji. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas puji. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, puji Tuhan. Gunung-gunung bersorak untuk Tuhan. Kalau bagian sini puji Tuhan mereka goyang. Kalau sini banyak beban mungkin ya, 2 kursi ini. Tanggalkan beban Bapak Ibu Saudara.
kita datang di tempat ini mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan pujikan. Kami datang bawa pujian. Amin. Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian indah bersamamu beberapa kali, dan mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku
sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Bapak, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur. Sesuai dengan pujian ini, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari ini, sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan. Dan tidak kekurangan satu apapun, terlebih lagi kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh termeterai di dalam setiap hati sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga jemaat-Mu di tempat ini boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah naikkan pujian penyembahan kami, biarlah segala pujian penyembahan kami boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menjadikan berkat bagi setiap kami yang melakukannya. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami akan duduk tenang di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, tanpa pertolongan daripada Tuhan, hamba-Mu akan sia-sia. Tetapi kami percaya pada pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan siap untuk memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku akan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, pertama-tama tentunya saya mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenanannya sehingga kami bersama dengan rekan bisa hadir di GBI Sion Bangil. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, juga saya mengucapkan syukur kepada hambanya, Ibu Deborah, yang pada pagi hari ini memang beliau tidak ada bersama dengan kita, beliau ada di Pekalongan. Dan saya mengucap syukur dan terima kasih kepada hambanya ini, di mana pada pagi hari ini memberikan kepercayaan kepada saya, untuk saya bisa pakai mimbar ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sharing firman Tuhan. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para penatua di tempat ini, majelis penatua dan sidang jemaat GBI Sion Bangil yang pada pagi hari ini juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk saya bisa bagikan firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Sudah tahu kan siapa saya? Tahu ya? Siapa yang tahu? Nah, yang tahu adalah tugas mengasih tahu yang belum tahu. Ya, siapa saya? Ya, maksud saya gini, karena saya setelah saya lihat ya di memori saya, buku saya lihat-lihat, oh ternyata sudah 1 tahun lebih. Tepatnya saya bulan Agustus tahun lalu, saya pelayanan di tempat ini bersama dengan teman saya juga pada waktu itu. Ya, tapi sekali lagi seperti di mana? Di situ ditulis ya. Nama saya yaitu Pendeta Muda Ferry Lunanto, saya juga dari GBI Rock Mojokerto dalam pembinaan dari Bapak Pendeta Daniel Pengardi. Kami juga satu sinode dengan GBI Sion, seringkali tiap tahun juga ada fellowship gitu ya, sidang majelis daerah. Kami juga sering berkumpul bersama dengan hambanya di tempat ini dan Pak Marianto, ini Pak Marianto tadi. Oh, ajar sekolah minggu ya, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya sudah menikah, ya. Istri saya ada 3.
Istri saya ada 3 itu anaknya, Pak. Ya. Lain loh, kalau saya punya istri 3 itu kan beda. Istri saya ada 3, itu anaknya. Dan ketiga-tiganya sudah menikah. Jadi saya dikaruniai juga dengan 6 cucu. Jadi sudah mbah ya. Saya kira perkenalan saya sudah. Baik, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema, kalau Bapak Ibu suka dengan tema renungan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, yaitu ini, meresponi setiap masalah dengan benar. Nah, mengapa saya mengambil tema ini? Karena gini, saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini pasti setuju dengan saya bahwa yang namanya hidup, selama kita masih bernafas, selama kita masih menginjak bumi, kita tidak akan pernah lepas dari masalah, persoalan, pergumulan hidup, tantangan hidup, apapun itu juga. Tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Apakah dia seorang yang kaya raya atau yang tidak kaya? Apakah dia seorang pendeta yang hebat atau pendeta yang ya biasa-biasa atau jemaat biasa? Atau mereka yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi, katakanlah presiden, atau kita rakyat jelata, saya yakin dan percaya setiap kita punya porsi masing-masing tentang yang namanya masalah, persoalan, dan pergumulan hidup. Pergumulan hidup saya dengan Bapak Ibu pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Ada? Kalau ada yang tidak punya masalah, tolong maju. Kita akan doakan supaya dapat banyak masalah. Kalau kita punya masalah, berarti kita masih hidup, gitu loh. Amin. Kalau kita punya masalah, berarti kita masih bernafas. Jadi tidak ada istilahnya setiap kita itu pasti memiliki masalah. Nah, maka itu saya memberikan judul di dalam sharing firman Tuhan ini, bagaimana kita meresponi setiap masalah yang terjadi atas kehidupan kita. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua gini, karena saya dalam pelayanan ya, di gereja kami, saya temukan begini, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang kurang benar, ya, tidak memiliki respon yang benar akan masalah persoalan yang sedang dihadapi. Nah, ini dari pengalaman pelayanan kami. Ada begitu banyak anak Tuhan yang kurang benar dalam meresponi atau memiliki respon yang salah saat mereka menghadapi tantangan masalah pergumulan dalam kehidupannya. Mereka pikir begini, kalau saya sudah menjadi orang percaya, kalau saya sudah setia dalam Tuhan, kalau saya sudah aktif di dalam gereja, kalau saya sudah aktif dalam membaca firman Tuhan, saya hidup tidak tercela. Ya, mungkin saya sudah mengembalikan perpuluhan dengan setia. Nah, seringkali mereka memiliki penganggapan kalau saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah cinta akan Tuhan, seperti yang saya lakukan itu, maka ada begitu banyak orang Kristen yang beranggapan pasti kita akan dibebaskan dari masalah. Nah, ini adalah respon yang salah tentang masalah. Pertanyaan saya kan begini, apakah betul kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah setia, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lalu tidak ada masalah? Pertanyaannya apakah betul? Saya akan berikan contoh di dalam Alkitab. Kita tahu semua yang bernama Ayub. Ayub itu kurang apa? Ya, firman Tuhan, Tuhan sendiri menyaksikan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Sudah komplit, saudara.
Apakah kita orang yang saleh? Saleh itu bisa dikatakan orang yang taat beribadah, ya, taat di dalam komsel mungkin, ada di sini kalau komsel gitu. Coba cek, berapa kali kita absen? Orang yang taat itu tidak pernah absen, saudara. Saleh, jujur. Apakah kita juga sudah menjadi orang tua atau kita menjadi orang Kristen yang jujur? Nah, ini pengalaman saya, saudara. Dulu, ya, berapa kali kita melakukan hal yang tidak jujur? Contoh, seringkali pada waktu dulu saya masih dalam permasalahan besar. Setiap ada masalah, setiap ada orang datang kepada saya, yang saya ajukan istri saya. Wes ngomong, aku gak ono. Nah, sudah berapa kali kita pengalaman seperti itu? Mungkin dengan anak-anak kita katakan, ngomong, papi tidak ada. Papa tidak ada, lagi keluar kota. Pernah kita melakukan? Saya pernah, sering, itu dulu tapi. Di dalam Tuhan kan, dulu itu kan sudah tidak diperhitungkan lagi. Yang penting hidup kita sekarang itu bagaimana? Karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau itu masih kita lakukan, mari kita bersama-sama bertobat. Jangan salahkan Tuhan, ya. Jangan salahkan Tuhan. Nah, seringkali begini. Memang benar, arti dari kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, berarti kita itu setia. Ya, kita rajin dalam beribadah, selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, menjauhi kejahatan, betul. Ya, mengutamakan Tuhan, betul. Kalau kita mengasihi Tuhan. Tetapi seringkali arti dari mengasihi Tuhan ada satu pengertian yang seringkali kita lupakan, seringkali kita lewatkan. Arti daripada mengasihi Tuhan. Next. Nah, mengasihi Tuhan, catat baik-baik ini, berarti kita harus percaya bahwa Tuhan mengizinkan cobaan datang ke dalam hidup kita dengan maksud yang baik pada akhirnya. Ternyata orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, artinya bukan hanya setia, bukan hanya setia rindu bersekutu, bukan hanya sekedar mengutamakan Tuhan, tetapi ternyata mengasihi Tuhan berarti kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan setiap masalah terjadi atas kehidupan kita dengan maksud yang indah pada akhirnya. Memang Tuhan tidak memberikan cobaan kepada kita. Garis bawah itu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri tidak bisa dicobai, maka itu Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi ingat, Tuhan mengizinkan cobaan itu terjadi. Contoh Ayub itu loh. Pada waktu itu kan Tuhan Yesus berdialog dengan iblis. Iblis, kamu dari mana? Oh, dari keliling. Di bumi. Kamu tahu enggak? Anakku yang Ayub itu. Oh, saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Lalu iblis ngomong, iya, karena kamu lindungi. Coba ambil lindungannya. Perlindungannya kamu ambil. Apakah dia tetap mengasihi Tuhan? Apakah Ayub itu tetap mengasihi engkau? Singkat cerita kita tahu semua kan, akhirnya Tuhan mengizinkan. Oke, aku izinkan. Apapun yang kamu perbuat, enggak masalah. Tetapi cuma satu, jangan sampai engkau, jangan sampai nyawanya engkau ambil. Semuanya boleh kau ambil. Nah kita tahu semua kan, nah, itu seandainya kalau tidak ada seizin Tuhan, iblis tidak akan bisa menjamah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Saat kita percaya kepada Tuhan, itu ada tudung perlindungan atas setiap kita masing-masing. Nah, tetapi kenapa masalah itu bisa terjadi? Nah, itu perlu cek dan dicek. Apakah ada sesuatu yang kita kurang benar di hadapan Tuhan? Apakah ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan? Sehingga kita mengalami hal seperti itu. Harusnya. Tapi sekali lagi,
kadang-kadang Tuhan mengizinkan dengan maksud yang baik, tujuannya itu akhir, itu akan luar biasa. Dan kita tahu semua kisah tentang Ayub. Ya, nah, mari kita akan melihat ayatnya sekarang, teks. Ya, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke 3. Saya akan bacakan saja buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa memperhatikan, di multimedia juga ada. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3, sampai 4, sorry. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Coba perhatikan sekali lagi ayat yang kedua, di situ ditegaskan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ini artinya Yakobus ingin mengingatkan kepada setiap kita, ingin mengingatkan kita, ingin mendorong kita untuk memiliki respon yang benar atas atau memiliki pemahaman yang benar akan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Anggaplah, kita disuruh di firman Yakobus ingin mengatakan anggaplah, artinya kita perlu memiliki respon yang benar akan masalah yang sedang terjadi. Karena hidup kita tidak pernah lepas dari masalah itu. Ya, memang betul Pak. Mungkin kita mengatakan memang betul Pak, kita harus memiliki pemahaman yang benar. Kita harus memiliki respon yang benar tentang masalah yang sedang terjadi. Tetapi kayaknya tidak elok Pak. Kalau masalah sedang terjadi kita dikatakan bahagia, kita dikatakan beruntung. Mana bisa Pak? Contoh, kalau kita datang ke tempat teman kita, yang saat itu teman kita sedang menghadapi masalah pergumulan yang cukup berat. Lalu kita datang kepada mereka, lalu kita mengatakan, bro, waduh, bahagia kau bro, kamu beruntung loh bro, kamu punya masalah besar. Nah pertanyaan saya, kalau kita nggak diusir aja mesti untung. Betul? Loh punya masalah kok dikatakan suruh bahagia. Untung, beruntung, bahagia, bro. Kamu punya masalah besar. Paling dia mengatakan, bro, kamu enak aja deh ngomong. Karena kamu nggak ngikuti, kamu nggak merasakan betapa sakitnya saya, betapa penderitanya saya, betapa saya sangat tertekan dengan adanya pergumulan hidup ini. Kamu enak aja, datang-datang ngomong seperti itu. Bukannya kamu menghibur, berikan aku apa, kok malah kamu mengatakan berbahagia. Ya, untung kita tidak diusir. Coba kalau nggak percaya, kalau ada teman kita yang menghadapi masalah, lalu kita datang kepada mereka, katakan seperti itu. Ya, untung kita kalau nggak diusir aja untung. Seharusnya bahagia itu Pak, kalau punya rumah bagus, ya, keluarga baik-baik saja, mobil bagus, rumah bagus, semua tersedia. Pendek kata, orang bahagia itu semuanya tercukupi, Pak. Itu baru bahagia. Ya, itu baru bahagia. Kalau dapat lotre, dapat undian, itu dikatakan beruntung, Pak. Kok menghadapi masalah persoalan kok dikatakan bahagia dan beruntung itu dalilnya dari mana? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sekali lagi saya ingin katakan begini. Apakah betul kalau kita sudah punya semuanya, tidak kekurangan satu apapun, lalu kita bisa dikatakan berbahagia? Saya kasih sebuah cerita ya. Ada sepasang suami istri pulang dari kebun, ya, dari cocok tanam lah kebun pada suatu sore hari. Dia pulang berjalan kaki, berdua suami istri bergandengan jalan kaki. Tiba-tiba hujan turun.
Karena jalan di perdesaan tidak ada tempat untuk berteduh, ya mau nggak mau dia tetap berjalan, bergandengan, berdua, suami istri, sambil diguyur hujan. Tiba-tiba didahului oleh seorang bapak ibu yang sedang naik motor. Nah, bapak ibu yang berjalan ini, dia mengatakan kepada ibu istrinya ini, Bu, delok anta Bu, ya, alangkah bahagianya kalau kita punya sepeda motor. Walaupun hujanan, tapi nggak seperti kita. Kelama sekali hujanan. Untung-untung kita nggak masuk angin. Nah kalau naik motor kan cepet bisa pulang. Walaupun kena hujan, tapi nggak seperti kita. Lamaan gitu. Oke. Lalu pengendara motor ini didahului oleh sebuah mobil pickup. Ya, di dalamnya juga ada suami istri di dalamnya. Lalu si pengendara motor ini ngomong kepada istrinya, Bu, alangkah bahagianya ya, kalau seandainya kita punya motor, punya mobil, walaupun pickup, tapi kan nggak hujanan, nggak seperti kita. Ya, walaupun cepat pulang, toh tetap kita juga hujanan. Nggak seperti bapak yang ada di mobil pickup itu. Sudah cepat pulangnya, nggak kehujanan lagi. Nah, lalu si pengendara mobil pickup ini didahului oleh seorang mobil mewah. Mobilnya mewah. Nah, kebetulan di dalam mobil itu ada seorang pria, kebetulan dia sendirian. Ya, dia nyetir mobil. Lalu si bapak yang mengendarai mobil pickup ini ngomong sama ibunya, Bu, aduh, kapan ya Bu punya mobil seperti itu? Alangkah bahagianya bapak itu ya, punya mobil mewah, pasti enak Bu tumpahannya, gak kayak mobil kita, sudah buntut, mogokan lagi. Ya, alangkah bahagianya Bu kalau kita punya mobil seperti itu. Mobil mewah, duduknya paling enak, pakai AC lagi, gak keringetan, gak seperti kita, gak hujanan tapi keringetan gitu. Apalagi panas-panas seperti ini gitu. Nah, lalu pengendara mobil mewah ini kebetulan lewat ketemu dengan suami istri yang berjalan. Yang sedang berjalan, sedang hujan-hujan. Lalu si bapak yang di dalam mobil mewah ini, menggerutu, ya bukan menggerutu ya. Dia ngomong dengan dirinya sendiri, aduh, aku delok bapak iku yo, walaupun hujan, tapi tetap berjalan berdampingan, tetap bergandengan. Alangkah bahagianya bapak ini. Tidak punya apa-apa, tapi bisa bahagia, bisa bergandengan tangan. Enggak seperti saya. Saya punya segala-galanya, tapi saya loh enggak pernah lagi gandengan tangan dengan istri saya. Apalagi pergi berjalan-jalan bersama dengan istri saya. Karena masing-masing punya kesibukan. Nah, sekarang pertanyaannya. Menurut Bapak Ibu, mana yang berbahagia? Dari keempat ini. Yang tidak punya apa-apa, berjalan kaki, atau yang naik motor, atau naik mobil pickup, atau yang punya mobil mewah. Yang mana? Yang jalan kaki. Terus yang lain? Ada? Siapa yang punya pendapat lain? Enggak ada. Ya. Saya ingin katakan dari keempat ini, kalau boleh saya katakan, tidak ada yang bahagia. Tidak ada yang bahagia. Karena apa? Kebahagiaan tidak pernah kita miliki jika kita hanya melihat kebahagiaan orang lain. Ya. Kalau kita hanya melihat kebahagiaan orang lain, kita tidak akan berbahagia. Ya. Kalau selalu kita membanding-bandingkan dengan hidup orang lain, apalagi kalau kita membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain, nggak mungkin kita berbahagia. Maka itu benar kata Farel, ojo dibanding. Nah, ojo dibanding-bandingkan, sudahlah, Tuhan mempunyai porsi masing-masing bagi setiap kita. Yang terpenting dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia. Amin. Kita tetap yakin, percaya Tuhan pasti pasti akan membela kita, menolong kita. Ada quotes yang ditulis oleh seorang istri dari motivator terkenal, ya,
Kalau saya sebut namanya pasti tahu, yaitu istri daripada motivator terkenal dari Amerika yang bernama John Maxwell. Dia tulis quotes ini tentang kebahagiaan. Bahagia tidaknya hidup kita bukan ditentukan oleh seberapa kaya diri kita atau sesukses apa hidup kita. Tapi pola pikir italah yang menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Bukan faktor dari luar. Karena bahagia itu adalah pilihan kita. Ya, ini seorang istri dari motivator yang sangat terkenal dari Amerika, John Maxwell, dia menulis begitu. Biar dikelimpahi begitu banyak harta kekayaan, semuanya punya. Tetapi dia menulis quotes ini. Bahagia tidaknya bukan dari harta yang kita miliki, tapi pola pikir kita. Kita bisa kok memilih bahagia atau tidak, itu tergantung daripada kita. Kita sudah diberikan Tuhan kebebasan untuk memilih. Tetapi juga Tuhan sudah memberikan rambu-rambu. Kalau kamu ingin bahagia seperti ini, ya. Kalau kita ingin memiliki bahagia, yaitu mengucap syukurlah dan hargailah apa yang kita miliki. Selama kita tidak bisa menghargai apa yang kita miliki, kita tidak akan bisa bahagia dalam hidup kita. Ya, apalagi kalau kita banding-bandingkan. Karena kebahagiaan tidak pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai. Sekali lagi, kebahagiaan tidak pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang telah dimiliki. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita pada pagi hari ini. Kita harus memiliki respon yang benar tentang masalah persoalan. Nggak usah kita banding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Masing-masing punya porsi. Lalu, kita buka lagi, next. Ya. Ayat 2 tadi dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya. Tapi masalahnya begini loh. Yang dimaksud ini, bagaimana? Ini penting. Pencobaan yang bagaimana yang harusnya terjadi atas kehidupan kita. Ini penting, Saudara. Ya. Garis bawahi berbagai pencobaan. Itu artinya bermacam-macam. Ya, bukan cuma satu masalah tok. Bukan cuma masalah satu saja. Dan inilah yang sering kali terjadi kepada anak-anak Tuhan. Dari pengalaman kami juga, kebetulan kami juga sebagai penatua di gereja sana, di GB Rock, saya sering kali menjumpai begitu banyak anak Tuhan, punya masalahnya itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Katakanlah, kalau masalah ekonomi. Dari dulu sebelum bertobat sudah ekonomi. Sudah bertobat kepada Tuhan, tetap ekonomi. Semuanya dari awal, dari dulu, dari sekarang, tetap aja masalahnya tidak pernah berganti. Tidak pernah berubah. Kalau kita di dalam hidup kita memiliki masalah yang tidak pernah berubah, itu berarti ada yang salah dari diri kita. Masalah itu harusnya berubah. Enggak tetap itu saja. Dari dulu sekarang itu saja. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, yes. Tetapi masalah yang diizinkan Tuhan itu harus berubah. Dengan maksud apa? Untuk tujuan yang baik nantinya. Nah, coba kita cek. Ya. Masalah apa yang sedang kita hadapi? Harusnya masalah itu berubah-ubah. Inilah yang sering terjadi. Pantas banyak anak Tuhan yang mudah goyah. Ya. Karena masalahnya itu saja. Kasusnya itu harusnya berganti-ganti. Kalau Tuhan tidak pernah berubah itu betul. Next. Memang catat baik-baik. Memang tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Namun tidaklah wajar. Ya, tidak wajar kalau berulang kali kita jatuh dalam kesalahan yang sama. Kan nggak wajar. Ya, nggak wajar. Kita tahu binatang keledai. Ya.
Keledai itu adalah binatang yang bodoh, tapi tidak pernah jatuh ke lubang yang sama. Nah itu loh. Keledai itu binatang yang paling bodoh, tidak bisa membela dirinya, tetapi tidak pernah masuk ke lubang yang sama. Nah, sementara kita diberikan Tuhan hikmat. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Hikmat ada di dalam hidup kita. Tetapi kenapa masalahnya tidak berubah? Masuk lubang yang itu saja. Nah, kalau itu yang terjadi, mari kita sama-sama mengkoreksi. Mengapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Next. Mengapa pergumulan itu harus berubah-ubah? Ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata dengan adanya pergumulan hidup yang berubah-ubah, itu seizin Tuhan dengan maksud untuk menguji iman kita. Ya. Kita ibaratnya itu gini loh. Kita ada di sekolah kehidupan. Kalau di sekolah sekuler itu ya, kalau katakanlah di sekolah sekuler ya, di sekolah gitu ya. Saya yakin dan percaya tidak ada sekolah yang tidak pernah menguji muridnya. Mungkin dikasih PR, mungkin dites, mungkin ada ulangan, mungkin ada ujian. Ya. Ini kan berubah-ubah terus. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita nggak mungkin cuma kalau seandainya kita menyekolahkan anak kita, di mana sekolah itu tidak pernah mengasih ujian, tidak pernah memberikan tes kepada anak kita. Wes, nak, pokoknya kamu masuk terus saja, nggak usah ulangan, pasti kamu naik. Pertanyaan saya, maukah kita membawa anak kita masuk sekolah seperti itu? Kan nggak mau. Nah, apa artinya? Ya, mendingan nggak usah sekolah aja, sudah angkat sendiri aja loh, ini S2, S3 gitu ya. Kan nggak mungkin. Demikian juga di dalam kehidupan, sekolah kehidupan kita juga seperti itu. Kita pasti akan menghadapi berbagai macam masalah persoalan. Masalah anak, masalah nanti biaya sekolah, masalah suami, masalah istri, masalah pekerjaan, macam-macam lah masalah-masalah itu. Itu baik sebetulnya untuk menguji iman kita. Pada saat kita menghadapi masalah, pertanyaan kita, Tuhan melihat kita, apakah kamu masih tetap percaya kepada Tuhan? Percaya kepada aku apa tidak? Gitu loh. Ya. Seringkali karena semua ini bisa digoncang. Semua itu pasti akan digoncang. Situasi sekarang ini, kalau saya khawatir kita akan gagal di tengah jalan kalau kita tidak merespon dengan benar setiap masalah. Seringkali kita mengatakan kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, gitu ya, Yesus, maka kita akan baik-baik saja. Nanti dulu, saudara, ya, iman yang bagaimana? Ternyata dari ayat ini saya temukan yang dimaksud Tuhan bukan cuma sekedar iman yang besar, tetapi iman yang besar yang sudah teruji. Kalau kita melihat ada orang berdoa, sakit disembuhkan, lalu kita mengatakan imannya besar. Wow. Kita ada orang berdoa, cari pekerjaan, begitu berdoa dapat pekerjaan. Itu imannya besar, betul. Tapi iman itu sudah teruji belum? Nah, mari kita melihat, ya, iman yang besar atau iman yang teruji. Seharusnya iman besar yang sudah teruji. Sebab apa? Iman yang besar belum tentu teruji, tetapi orang yang memiliki iman yang teruji itu adalah iman yang besar. Ya, saya kasih beberapa contoh, ya. Iman yang teruji itu pada saat kita mengalami, ya katakanlah, kalau saya ambil contoh di dalam Alkitab itu tentang wanita pendarahan itu. 12 tahun, kita tahu ceritanya semua kan. Segala harta miliknya, apapun dia sudah habis semuanya. Sudah terjual untuk berobat, tapi hasilnya tidak bisa sembuh. Ya, tidak sembuh sama sekali. Sampai habis, tetapi dia tetap beriman. Ya, dia tetap beriman. Pada saat Tuhan Yesus lewat, dia berkata, asal saja ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Nah,
Itu iman yang teruji, saudara. Pada saat semuanya sudah habis, dia tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Itu iman yang teruji. Kalau iman kita hanya, semuanya beres-beres saja, saya beriman kepada Tuhan. Bukan, belum teruji, saudara. Iman yang teruji pada saat tidak ada jawaban, saat buntu, ya, tidak temu jalan keluar. Asal aku tetap percaya, asal aku jamah, jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Itu iman yang teruji. Ya, iman yang teruji. Saat memasukkan lamaran kerja, ya banyak kita masukkan lamaran, tetap aja tidak ada yang menerimanya. Tetapi kalau kita tetap mengucap syukur dan percaya, Tuhan pasti tolong. Kita harus memiliki iman yang teruji seperti itu. Nah, saat kehilangan, tapi tetap bersyukur, masih bisa bersyukur. Saat masalah besar terjadi dalam hidup kita, dan tetap percaya bahwa semuanya itu seizin Tuhan dengan maksud yang baik pada akhirnya, itulah yang dikatakan ujian iman. Di dalam Alkitab ada kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf sudah mendapat mimpi akan menjadi orang besar. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu semuanya. Ya, dimasukkan sumur, dijual, jadikan budak. Akhirnya difitnah, masuk penjara. Tetapi kita bisa melihat hasilnya bagaimana. Itu kisah tentang Yusuf. Nah, saya akan persaksikan tentang kehidupan saya. Yang pernah saya alami. Itu sudah hampir 8-9 tahun kalau nggak salah. Pada saat itu, saya mendapatkan kesempatan bersama dengan istri bepergian ke Eropa. Ya. Pas itu hari Lebaran. Pas hari Lebaran. Saya sudah mengantisipasi. Biasanya kalau Lebaran itu kan rawan juga ya, rumah ditinggal. Lalu saya mengutus anak saya yang ada di Sidoarjo untuk datang ke Mojokerto. Wes kamu tinggal di rumah Mojokerto aja. Tunggonono jaga rumah. Karena papi Mbak Mami mau pergi ke Eropa. Oke. Singkat cerita, anak saya, mantu, tidur di rumah saya. Pada saat itu, pada siang hari, sekitar jam 10, anak saya dan mantu saya berangkat ke Surabaya karena mesong. Begitu mesong, pulang dari mesong, dia kaget setengah mati karena rumahnya diobrak-abrik orang. Ya, diobrak-abrik. Semua habis, pokoknya harta berharga habis. Termasuk cincin pernikahan dan segala macam sudah nggak ada semua lah pokoknya. Termasuk punyanya anak-anak juga hilang. Pada waktu itu saya ada di Swiss tepatnya, mau dinner malam, makan. Tiba-tiba saya ditelepon dengan anak saya, Pi, sorry, rumahnya dibobol orang. Nah, pada saat saya mendengarkan seperti itu ya, saya sempat protes kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pergi sudah berdoa. Ya, kalau seandainya saya nggak boleh pergi, ya sudah, coba gagalkan aja supaya nggak bisa pergi dengan cara apalah. Ya itu ya. Itu saya sempat ngamuk, saudara, sempat protes. Padahal saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi toh itu tetap terjadi. Untung saya punya istri yang, ya itulah, istri betul-betul harus menjadi penolong atas suami. Pada waktu itu saya protes, saya ngamuk. Bahkan saya tidak sempat makan pada waktu itu. Lalu istri saya mengajak ini, sudah, ayo kita masuk ke kamar aja, gak usah makan, kita berdoa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tahukah Bapak Ibu, pada saat saya berdoa,
saya berdoa, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Bukannya duitnya balik, saudara, enggak. Ya, bukannya seperti itu, tapi ada suatu rasa yang sangat melegakan sekali gitu. Ya, melegakan sekali. Sehingga saya tidak lagi memikirkan apa yang hilang, ya, tapi saya tetap ada damai sejahtera gitu. Pada saat saya berdoa, saya berdoa gini, oh istri saya, mungkin dia lebih membutuhkan dari kita loh. Ya cuma situ aja. Ya, bahkan sempat Pak Ping pendeta saya itu juga begitu. Semua full timer tolong jangan sampai diberitahu Pak Ferry tentang masalah rumahnya dibobol maling. Karena nanti mengganggu perjalanannya dia. Karena masih baru berapa hari itu ya. Nanti mengganggu. Tiba-tiba jam 2 malam Pak Ping itu telepon saya. Pak, dia mana? Di kamar Pak. Gak bisa tidur ya Pak. Oh iya, apa? Terus saya tanya, ada Pak Ping telepon malam-malam ada apa? Apa sih? Rumah kebobolan maling tak? Loh, kok tahu sampean? Bukan sampean sih, kok tahu Pak Ferry? Saya tahu Pak, istri saya dikasih tahu sama anak saya. Sehingga saya tidak mengalami. Itu adalah iman yang teruji salah satu. Ya, pada saat kita kehilangan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, semuanya itu adalah seizin Tuhan. Saya yakin dan percaya. Sehingga saya tidak mengalami putus asa yang berterus-terusan gitu. Padahal itu uang gereja juga. Kebetulan saya bendahara gereja. Uang gereja, uang hasil toko pas lebaran itu kan rame-rame ini duit akeh di situ. Wes pokoknya banyak lah. Itu hilang. Tetapi saya tidak merasa terbebani. Apa hati saya bukan terpaut kepada harta itu. Tetapi hati saya tetap terpaut kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau hidup kita tetap berpaut kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Nah, itu yang saya alami. Pada saat foto saya tolong ditampilkan Mas Gini, ya. Pada saat saya mengalami hal seperti itu. Nah, ini foto-foto keluarga saya. Ya. Maksud saya ngasih foto ini bukannya saya merasa bukan. Ya, artinya gini, saya ingin bersaksikan pada saat saya sudah kehilangan begitu banyak. Tetapi akhirnya Tuhan juga pulihkan. Saya bisa menikmati perjalanan dengan keluarga saya. Sampai ini yang terakhir ada yang gak ketok di sini ya. Ada yang terakhir di Taiwan, ada yang di Banyuwangi, ada yang di Korea. Ini satu keluarga, saudara. Artinya gini, saya bukan membanggakan saya bisa. Enggak, ini saya membuktikan bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik atas kehidupan kita selama kita tidak terpaut apa yang ada di muka bumi ini. Sudahlah, kalau itu sebuah terjadi, kita harus yakin dan percaya itu seizin Tuhan. Dan yang kedua, peristiwa ini, pepergian ini enggak gampang, saudara. Kalau kita sudah punya keluarga, punya cucu, kalau kita ngumpul keluarga besar, itu enggak sangat sulit. Masing-masing punya pekerjaan. Ada yang anak saya yang dari dokter, ya, ada yang di dokter di Siloam Denpasar. Nah, terus apa yang bisa betapa bahagianya gitu. Kalau kita bisa mengajak keluarga besar kumpul, bukan masalah duitnya. Kita kalau bisa mengumpulkan keluarga itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Maka itu di mana ada kesatuan, di situ Tuhan akan turunkan berkat. Itu pasti, saudara. Dan itu yang pernah saya alami dan itu saya saksikan. Karena saya mengalami, maka saya saksikan. Kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Yang penting hati kita terpaut kepada siapa? Kepada harta yang sudah hilang? Ya sudah, kalau hilang mau diapain? Kita mau ngamuk-ngamuk kepada siapa? Justru kita akan mengalami sakit.
ya sudah. Lain kali jangan sampai terledor seperti itu. Kan begitu ceritanya. Harusnya kan begitu. Jangan sampai terjadi pada lubang yang sama. Nah, kan gitu. Harus bisa. Ya, itu yang terjadi. Nah, saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang kita sembah, Dia sanggup mengubah apa yang tidak mungkin bagi kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubahnya. Amin. Nah, sekarang saya katakan begini. Tidak semua yang terbakar itu akan rusak dan menjadi abu. Kira-kira apa ya yang terbakar tidak menjadi rusak, menjadi abu. Besi aja terbakar bisa hancur. Kira-kira apa? Oh ya. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Tidak semua yang terbakar itu rusak dan menjadi abu. Ada? Kira-kira? Siapa yang tahu? Dapat hadiah minum. Ada loh. Justru harus dibakar. Batu bata. Ya, betul? Batu bata itu harus dibakar malahan. Justru semakin tambah kuat. Nah, inilah kehidupan kita. Demikian juga masalah pencobaan, pergumulan yang sedang kita terjadi maupun besar maupun kecil, tidak akan selalu membuat kita hancur. Catat baik-baik. Ya, justru Allah yang penuh kasih mengizinkan itu terjadi supaya semakin kuat iman kita. Itu tujuannya Tuhan. Karena kedepannya bukannya semakin tambah baik. Situasi bukannya semakin tambah baik. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi ini, mengerikan saudara. Mengerikan. Tetapi yakinlah dan percayalah. Ya, percayalah. Allah yang penuh kasih itu mengizinkan terjadi supaya semakin kuat iman kita. Karena Tuhan pada waktu Tuhan datang, yang ditanyakan kan iman. Adakah iman di muka bumi? Masih adakah iman di muka bumi? Bukan yang ditanya Tuhan, masihkah punya mobil Mercy-mu? Masihkah kamu punya punya rumah mewahmu? Enggak. Yang Tuhan tanya pada saat Tuhan datang, masihkah ada iman di muka bumi? Itu yang menjadi peringatan bagi kita. Lalu next, ayat keempatnya di situ dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Next, firman Allah yang hidup ini lebih enak, ya. Maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Itu yang Tuhan inginkan, ya, di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita mau menjadi orang yang memiliki respon yang benar. Tidak semua masalah yang terjadi itu akan membuat hidup kita hancur. Yakinlah, percayalah, karena saya sudah mengalami. Justru kalau hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, justru Tuhan akan mengangkat kita semakin tinggi. Amin. Itu harus kita memiliki iman seperti itu. Ya, kita harus memiliki iman seperti itu. Jadi kesimpulannya, next. Jadi kesimpulan dari khotbah saya ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus percaya. Ya, bahwa Tuhan mengizinkan berbagai cobaan atau masalah, pergumulan terjadi dalam hidup kita. Karena itu milikilah respon yang benar saat masalah mengambil kehidupan kita, supaya iman kita kuat dan akhirnya kita akan sanggup menghadapi semuanya itu dan tak kekurangan satu apapun. Jadi kesimpulannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi,
begini. Saya yakin dan percaya setiap kita tahu yang namanya petinju. Ya. Kita tahu semua ya petinju ya. Ya. Kalau saya tanya kriteria seorang petinju yang hebat itu yang bagaimana? Tolong dijawab. Ada? Apa? Kriteria seorang petinju yang hebat. Apa? Apa? Gak jelas ya? Masih muda, boleh. Tahan pukul. Stamina yang kuat. Ya semuanya betul. Ya semuanya betul. Petinju yang hebat itu ya mungkin punya pukulannya hebat gitu ya. Pukulannya hebat seperti Mike Tyson, sekali pukul lawan jatuh gitu ya. Terus apalagi mempunyai daya tahan, ya double covernya cukup kuat, hebat. Ya. Tetapi sekali lagi, sekalipun seorang petinju itu seperti itu, ya tidak pernah gagal, ya pasti menang terus menang. Tetapi sekali lagi, seorang petinju itu hebat, itu harus punya daya tahan. Daya tahan untuk apa? Daya tahan untuk terima pukulan lawan. Betul? Nah kalau kita bertinju terus 10 kali pukulan, begitu kena pukul sekali, langsung terkapar, langsung KO. Itu berarti bukan petinju yang hebat. Petinju yang hebat harusnya memiliki daya tahan untuk menerima pukulan dari lawan. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Kita harus memiliki daya tahan untuk menghadapi masalah persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, caranya bagaimana? Mari kita miliki respon yang benar. Karena segala masalah persoalan tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Justru kita harus yakin dan percaya iman kita sedang teruji. Kalau kita lolos ujian iman, maka Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saya mengundang para pemain musik bisa maju ke depan, kita tolong naikkan pujian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri supaya enggak capek. Glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah.
Bapak terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini boleh menjadi dasar, landasan penuntun dalam seluruh aktivitas kami, sehingga kami boleh melihat janji-janji Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami tidak takut menghadapi berbagai macam masalah persoalan, selama kami memiliki respon yang benar. Karena pada akhirnya Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, kalau pada pagi hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, Roh Kudus, Engkau akan lanjutkan karyamu buat sidang jemaat-Mu GBI Sion yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang indah kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.